Bu Mega tuh non kooperatif, Mbak Puan tuh kooperatif. Ya. Nah, sekarang pengambil keputusan di PDI Perjuangan itu siapa? Bu Mega, garis miring kubu non kooperatif. Ya. Retorikanya PDI Perjuangan sampai sekarang juga menurut saya nggak berubah. Nggak ada istilahnya melunak-melunak tuh nggak ada. Mega. Sekarang Bu Meganya mau nggak? It takes two to tango kan gitu kan? Ketemu dengan Megawati mau. Megawati mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Belum mau. Ya pertama kan ada Mulyono di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mr. Q kalau ketawa itu gurih, renyah, tapi tidak untuk telinga orang-orang pembenci Pak Jokowi. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video Mr. Q membahas, memprediksi apakah Prabowo akan bertemu dengan Megawati dan PDIP akan masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Soal lain, saya pengen tahu bacaannya Mr. Q soal lain ya, soal peta politik di DPR. Pasca rencana masuknya PDIP, jadinya kan peta politik di DPR kan mayoritas, nggak ada oposisi. Bukan mayoritas lagi kalau PDI masuk, 100% pemerintah. Support. Iya, ini jadi apa nanti DPR ini? Pertama saya melihat bahwa kayaknya enggak. Oh kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu ya. Memang sekarang ada wacana Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Tapi kan begini, saya perhatikan juga yang ngomong itu kan kayaknya Mbak Puan ya. Nah di PDI Perjuangan itu kan kita harus bagi dua antara Mbak Puan dengan Bu Mega dan Mas Hasto dan Mas Nanan. Mas Prananda. Ya, satu kontra, satu akomodatif gitu ya. Kalau zaman dulu tuh apa ya dulu? Kooperatif non kooperatif. Itu dia. Bu Mega tuh non kooperatif, Mbak Puan tuh kooperatif. Nah, sekarang pengambil keputusan di PDI Perjuangan tuh siapa? Bu Mega, garis miring kubu non kooperatif. Jadi menurut saya peluang ketemu ini juga nggak mudah ya. Apalagi Bu Mega juga masih kemarin keluar kalimat itu, ya gua mainin dulu kan gitu kan. Gitu. Pidato 1 jam lebih tuh. Ya Bu Mega biasa pidato berjam-jam sebetulnya. Iya. Jadi saya nggak ngelihat bahwa Bu Mega ini akan masuk ke pemerintahan. Kabinet PDI Perjuangan, susunan pengurus PDI Perjuangan yang kemarin direvisi, itu kan bukan melunak tapi malah mengeras. Iya, ngegas semua sih itu. Iya, ngegas semua, masuk Deddy Sitorus. Iya. Bahkan mengambil perannya Bambang Pacul. Iya. Ya, divisi pemenangan yang tadinya Bambang Pacul dibagi dua, pemenangan legislatif, pemenangan eksekutif. Pemenangan legislatif Mas Pacul. Ya nggak ada kerja dong, udah selesai. Pemenangan eksekutif itu Deddy Sitorus. Jadi praktis yang berperan itu Deddy Sitorus. Masuk Adian Napitupulu. Masuk lagi siapa? Basuki. Yang intinya itu adalah ini fine offensive. Retorikanya PDI Perjuangan sampai sekarang juga menurut saya nggak berubah. Nggak ada istilahnya melunak-melunak tuh nggak ada. Jadi ngebacanya itu susah untuk masuk. Susah. Bukankah Pak Prabowo sama Mega itu ya lebih mudah bisa berkomunikasi? Iya, gini Pak Prabowo-nya oke, Bu Mega. Sekarang Bu Meganya mau nggak? It takes two to tango kan gitu kan? Iya, ini Mas Angga nembak cewek nih. Iya, Angganya mau nggak? Mau dong. Ceweknya mau nggak? Belum tentu. Sian banget. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Sayanya yakin, dianya nggak yakin. Iya. Gitu. Gini loh, setahu saya per hari ini Pak Prabowo itu sudah 1,5 tahun lebih nggak ketemu dengan Bu Mega. Iya. Bu Mega mau nggak ketemu dengan Prabowo mau nggak ketemu dengan Megawati? Mau. Megawati mau nggak ketemu dengan Prabowo? Belum mau. Gitu. Yang jadi barrier apa gitu? Yang jadi barrier apa kalau? Ya pertama kan ada Mulyono di situ. Iya. Itu kan. Gitu, ada Mulyono. Sekarang ada SBY pula. Ini namanya tembok combo. apa nih? Namanya tembok apa nih? Tembok triangulasi. Jadi dengan pertemuan kemarin SBY dengan Prabowo dengan Jokowi itu menurut saya justru makin mengunci Bu Mega untuk masuk. Wah, Ahwat nih dengan SBY aja belum selesai udah masuk. Perasaan ini belum selesai. Belum selesai ya kan, belum tuntas kan ada Jokowi. Ada Mulyono. Ada Mulyono ya gitu. Jadi
sekarang ini secara psikologis Bu Mega itu menurut saya kalau mau masuk ke dalam itu berat. Ya. Karena ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Nah, makanya kembali lagi Fufu Fafa dan yang lain-lain itu adalah upaya untuk menyingkirkan, untuk menyapu Jokowi dari pekarangannya Prabowo. Supaya ada yang bisa masuk gitu. Tapi kan oleh Pak Prabowo nggak dilepas, malah makin dirangkul erat. Ya. Jadi coba lihat acara Gerindra kemana, acara partai paling megah saya lihat itu. Layarnya paling besar itu. Ya kan? Dengan segala perangkat-perangkat kebesarannya itu. Jadi menurut saya justru makin ke sini Pak Prabowo justru makin menegaskan bahwa dia dengan Pak Jokowi itu sangat erat satu kesatuan. Dan itu makin membuat akhirnya Bu Mega juga nggak bisa masuk gitu. Dan ya menurut saya Partai Gerindra pun juga, ya Pak Prabowo pun juga harus menyadari ya bahwa PDI Perjuangan itu nggak tunggal. Ada Bu Mega, ada Mbak Puan. Gitu. Bahwasanya dengan Mbak Puan bisa ketemu itu satu hal. Tapi dengan Bu Mega itu hal yang lain lagi. Dan tesis saya sampai hari ini nggak akan ketemu gitu. Nggak akan ketemu. Bu Mega kan udah punya pengalaman oposisi. Zaman Pak Harto, zaman SBY gitu. Nggak punya beban Bu Mega ini. Ya kan? Kamu mau ikut saya, ayo. Enggak, ya sudah, minggir. Kan gitu aja. Selalu begitu kan? Mentalnya udah lebih kuat lah ya, mentalnya ya. Mentalnya udah lebih kuat. Buat saya tuh, buat beliau biasa. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian pengamat mengatakan begini, habitat asli PDI itu memang oposisi. Lebih keras. Dia lebih nyaman. Gitu loh. Jadi ini misalnya PDI ini makhluk air gitu. Berkuasa itu makhluk itu darat itu. Ekosistemnya nggak sesuai dengan dia. Balik lagi ke air, dia lebih nyaman di air. Ya di berita-berita lebih bagus sih di trafficnya. Oke, Bang. Lebih panjang era oposisinya Bu Mega daripada era berkuasanya. Iya. Ya, begitulah sobat-sobat apa kata Mr. Q. Mr. Q memprediksi bahwasannya PDP tidak akan masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jika saja PDP jadi masuk ke koalisi Prabowo Gibran, maka tak ada oposisi lagi. Bahkan Mr. Q mengungkap bahwasannya PDIP lebih pantas di luar dengan alasan karena pengalamannya berada di luar dari koalisi pemerintahan. Hanya masa periode Pak Jokowi saja PDIP masuk dalam koalisi pemerintahan, itu karena presidennya dari PDIP. Bahkan ada hal yang sangat berat menurut Mr. Q jika Megawati ingin PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu penghalangnya adalah Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Bahkan Mr. Q itu mengatakan bahwasannya Fufu Fafa itu salah satu isu untuk membersihkan Pak Jokowi dari halaman Prabowo. Bisa jadi itu begitu. Artinya sepertinya Megawati akan sulit sih ya, akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya yang diungkapkan Mr. Q, di situ ada Pak Jokowi dan SBY. Yang kita tahu kan, yang banyak orang tahu bahwasannya saat ini Bu Mega dan Pak Jokowi itu hubungannya kurang baik. Begitu juga dengan SBY. Bahkan dengan SBY ini sudah lama sekali hubungannya tidak adem. Masih ada dendam. Ya itulah politik kita, baperan. Padahal mereka berpolitik untuk Indonesia lebih maju. Jika saja tokoh-tokoh politik kita ya mau bersatu, bisa jadi Indonesia majunya lebih cepat. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.